Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Santai Mania, jumpa lagi bersama saya Hosi Sigalap Dunia. Apa kabar? Kali ini kita berada di negara Brunei Darussalam. Oh ya, sebelumnya kami tak henti-hentinya mengingatkan kita semua agar apa yang kita nonton hanyalah sebagai pengetahuan semata. Simak video ini sampai selesai agar Anda faham. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama Brunei Darussalam. Brunei Darussalam atau Brunei nama resmi negara Brunei Darussalam adalah negara berdaulah di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam dua negara bagian di Malaysia, yaitu Sarawak dan Sabah. Pemerintah Negara Kesatuan Kerajaan Mutlak Negara Islam. Saat ini Brunei Darussalam memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara berkembang menurut Dana Moneter Internasional. Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu, Forbes menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang sangat luas. Selain itu, Brunei juga terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2020, tercatat bahwa Brunei memiliki penduduk sebanyak 460.345 jiwa. Budaya Brunei seakan sama dengan budaya Melayu dengan pengaruh kuat dari Islam. Setelah pemberlakuan larangan pada awal 1990-an, semua pub dan klub malam dipaksa tutup. Mufti Brunei juga memfatwakan pengharaman rokok pada tahun 2011. Harga rokok dijadikan mahal supaya penduduk dapat mengurangi konsumsi rokok.
Kira-kira 2/3 jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa, Han, yang menyusun lebih kurang 10% jumlah penduduknya. Etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi di negara ini, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas dan hampir 95% fasih dengan bahasa Inggris. Dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warga negara Britania dan Australia. Islam ialah agama resmi Brunei dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama Buddha, terutamanya oleh orang Tionghoa, agama Kristen, serta agama-agama orang asli dalam komunitas-komunitas yang teramat kecil. Wanita di Brunei adalah wanita yang tinggal di Brunei Darussalam. Di Brunei, perempuan dianggap sebagai orang dengan status yang sangat tinggi. Sesuai dengan interpretasi pemerintah terhadap ajaran Al-Quran, perempuan Muslim memiliki hak yang sama dengan laki-laki Muslim di bidang-bidang seperti perceraian dan hak-hak asuh anak. Hukum Islam mensyaratkan bahawa laki-laki menerima 2 kali warisan perempuan. Hukum perdata mengizinkan warga negara perempuan untuk mewariskan kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka dan untuk memiliki properti dan aset lainnya, termasuk properti bisnis. Di negara ini, hukum keluarga mempunyai posisi penting sebagaimana halnya dalam Islam karena dianggap sebagai inti syariah. Hal tersebut berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Sehingga hukum keluarga ini diakui sebagai landasan bagi pembentukan masyarakat Muslim. Secara global, dapat dikatakan hanya dalam hukum keluarga syariat Islam berlaku bagi ratusan juta atau lebih umat Islam sedunia. Saat negara ini menerapkan hukum Islam, ada sejumlah negara Eroppa yang menantang Raja Brunei Darussalam, bahkan dari PBB sendiri. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan kemauan sang raja dalam pelaksanaan hukum yang telah diterapkannya. Brunei telah mengirimkan tanggapan dari Erwan Yusof, Menteri Luar Negeri, atas kritik Persikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam surat tersebut menjelaskan pada PBB bahawa hukum syariah lebih berfokus pada pencegahan daripada hukuman. Tujuannya adalah untuk mendidik, menghalangi, merehabilitasi dan memelihara daripada menghukum. Sangat kita akui bahawa perkembangan dan pandangan politik umat Islam di Brunei tersebut terkait erat dengan perkembangan pemikiran terhadap nas yang berkaitan dengan kepemimpinan. Perkembangan Brunei tampak sejalan dengan penerimaan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berimplikasikan politik pada kehidupan umat Islam di Brunei Darussalam.
Mari kita sama-sama mendoakan semoga penerapan syariat Islam di Brunei Darussalam terus berjalan. Kritik dan saran dari anggota parlemen PBB sah-sah saja karena mereka tidak memahami apa tujuan syariah Islam itu sendiri. Mari kita muslim mendoakan semoga Brunei dapat menerapkan syariat Islam 100%. Simpulkan sendiri apa kesimpulannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam santun dari kami, tim Sisi Gelap Dunia. Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini. Mari kita kenali dunia hanya dengan sentuhan jari. Sehat selalu dan berbahagia dalam kesehariannya. Salam, bye-bye.